Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membicarakan topiknya adalah iblis. Dari satu buku judulnya Iblis, digambarkan sebagai satu ular oleh Winsley, terbitan Jesperin. Bagian satu ini memuat beberapa hal, nanti dilanjutkan bagian kedua. Asal usulnya, musuh Allah, musuh kita di sini kaum beriman, yaitu iblis. Sepanjang zaman bertentangan dengan Allah. Iblis ini merusak kehendak Allah. Banyak pekerjaan iblis yang ditujukan juga kepada kita kaum berimannya sebagai sasaran. Untuk apa? Untuk mencelakai kita. Karena itu kita tidak perlu mengenal iblis. Yeskiel 28 ayat 12-17 ya. Ini adalah ayat yang bisa kita cari sendiri, baca sendiri. Jadi iblis tadinya adalah satu kerub yang sangat sempurna dan indah, penghulu malaikat yang berkedudukan tinggi dan terhormat. Tetapi ia menjadi sombong karena kecantikannya luar biasa dan kedudukan yang sangat tinggi. Ia menentang Allah, ia berdosa, menjadi si jahat, menjadi iblis yang jahat itu. Kemudian diambilkan dari sumber Yesaya pasal 14 ayat 12-14. Iblis itu bukan diciptakan oleh Allah, tetapi dia berasal dari satu penghulu malaikat yang Allah ciptakan, yang semula adalah terang, cantik, berhikmat, sempurna, terhormat dan mulia, tetapi dikarenakan kesombongannya, dia memberontak kepada Allah, lalu menjadi iblis. Sekarang sifatnya. Yang pertama, terus-menerus berbuat dosa. Berbuat dosa ialah sifatnya. 1 Yohanes 3:8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Kedua, sifatnya adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang ketiga adalah pembunuh manusia. Yohanes 8 ayat 44, iblislah pembunuh manusia sejak semula. Salusul sifatnya, kemudian sebutannya. Dia di Wahyu 12 ayat 9 disebut naga besar. Juga ular tua. Di Wahyu 20 ayat 2 disebut iblis, Satan. Kemudian di Yohanes 12 di penguasa dunia. Ilah zaman ini, si jahat, bapak pendusta, pencoba itu, penguasa kerajaan angkasa, Beelzebul atau penghulu setan, musuh, Belial. Nah, itu sebutan-sebutannya. Sekarang kuasanya, kuasa iblis. Semua kerajaan dunia dalam kuasanya. Dia juga disebut penguasa dunia. Dia juga penguasa kerajaan angkasa. Dia juga kuasanya meliputi lebih tinggi dari malaikat Mikael. Bagaimana dengan kerajaannya? Kerajaannya adalah kerajaan kegelapan dan kejahatan. Kerajaannya di langit dan di bumi, dunia ini. Siapa bawahannya? Bawahannya adalah roh-roh jahat, jadi ex-malaikat ya. Raja-raja, roh-roh jahat yang memerintah negara-negara. Tentara langit atau malaikat-malaikat jahat. Malaikat jahat pengikut iblis. Setan-setan atau roh-roh jahat di bumi, ini yang di bawah di bumi. Termasuk manusia-manusia yang bekerja atau melayani iblis. Ini merupakan bawahannya. Rakyatnya, orang-orang di dunia, orang pembuat dosa, anak-anak iblis, orang yang memiliki hayatnya. Nah, sekarang bagian ini yang terakhir itu agamanya. Nah, agama iblis adalah ilah zaman ini, objek penyembahan selain Allah, semua bentuk berhala yang disembah, persembahan kepada berhala, bersekutu dengan setan, jemaah iblis di Wahyu 29, penganut agama dan calon penghuni neraka di Matius 23.
agamanya membunuh anak-anak Allah. Yohanes 16 ayat 2. Juga ibadah buatan sendiri, ibadah palsu, rasul palsu menjadi agamanya, seluk-beluk iblis, Injil yang lain. Ini semua termasuk agamanya. Sekian dulu, nanti dilanjutkan bagian yang kedua.